Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Juliansa. Saya di sini akan memaparkan tugas literasi digital, di mana di dalamnya ada dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Let's go! Inilah mesin ketik yang legendaris. Sejarah mesin ketik dimulai sejak abad 16 ketika banyak orang berusaha membuat alat bantu untuk menulis. Namun mesin ketik dengan susunan keyboard QWERTY seperti saat ini baru muncul pada tahun 1873 di Amerika. Setelah itu teknologi mesin ketik terus berkembang. Pada tahun 1878 diperkenalkanlah tombol shift yang bisa membantu papan ketik yang praktis. Karena sebelumnya papan ketik harus diganti jika ingin menggunakan huruf besar atau simbol. Tahu nggak, waktu itu orang yang ngetik nggak bisa lihat apa yang diketiknya secara langsung loh. Hal itu terjadi karena posisi kertas yang berisi tulisan menghadap ke bawah. Baru pada tahun 1893 pembuat mesin ketik menemukan mekanisme yang membuat hasil ketik langsung terbaca. Tahun 1910 mesin tik akhirnya punya standar desain sendiri. Namun di era 90-an popularitasnya semakin menurun seiring dengan kemunculan komputer dengan software pengolah katanya. Ada yang berani nggak bikin skripsi ratusan halaman menggunakan mesin tik ini? Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita hidup dan bekerja, dari komputer besar yang hanya bisa digunakan oleh instansi tertentu hingga smartphone yang bisa kita genggam saat ini. Setiap inovasi membawa perubahan besar, memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan dunia. Teknologi seperti internet, kecerdasan buatan, dan Internet of Things semakin mendominasi. Infrastruktur digital yang kuat sangat penting untuk mendukung perkembangan ini. Jaringan internet yang cepat dan handal, pusat data yang aman, serta perangkat digital seperti laptop dan tablet. Dari smartphone, semua berperan penting. Infrastruktur ini memungkinkan akses informasi yang cepat dan efisien. Perkembangan digital tidak berhenti di sini. Kini kita memasuki era baru dengan teknologi seperti artificial intelligence, Internet of Things, hingga metaverse. Semua inovasi ini akan membentuk masa depan dunia yang lebih pintar, efisien, dan saling terhubung. Dalam era digital, memang sangat memudahkan bagi kita untuk mengakses informasi. Namun, ini juga menjadi faktor utama. Kita harus bisa memilah dan memilih informasi yang benar, karena tidak semua informasi itu benar. Oleh karena itu, mari kita kuatkan literasi sebelum diri kita memutuskan bahwa informasi itu benar. Komunikasi dan kolaborasi digital telah memungkinkan kita untuk bekerja sama tanpa batas geografis. Tools seperti Zoom, Slack, dan Google Drive memudahkan kita untuk berinteraksi dan berkolaborasi dari seluruh dunia. Dampak dalam era globalisasi. Yang pertama, dampak positif. Akses informasi bisa lebih cepat dan luas. Kita bisa mencari informasi apapun hanya dengan internet. Efisien waktu dan tenaga. Banyak aktivitas kini bisa dilakukan secara online, seperti belanja online, transaksi online, juga belajar online. Semua itu bisa dilakukan dengan internet. Namun, ada juga dampak negatif, yaitu tidak produktif karena kita terlalu sering scroll TikTok dan bermain game. Mudahnya penyebaran hoaks, keamanan data, dan privasi mulai terancam, seperti phishing dan penipuan lewat pesan palsu. Jadi, kesimpulannya, perkembangan digital membawa banyak manfaat bagi pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial, asalkan digunakan dengan bijak. Jika salah digunakan, justru bisa menimbulkan masalah baru seperti kecanduan, hoaks, dan keamanan privasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.